Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menyampaikan mapel pendidikan agama Islam kelas 7 semester 1, yaitu dengan materi sholat berjamaah. Yang dimaksud dengan sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, sekurang-kurangnya 2 orang, salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Ada hukum dalam sholat berjamaah. Hukum mengerjakan sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, artinya adalah sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Samping itu juga ada keutamaan dalam melakukan atau melaksanakan sholat berjamaah. Bagi orang-orang yang mengerjakan sholat secara berjamaah, maka akan dilipat gandakan pahalanya sampai 27 kali lipat dibanding dengan sholat sendirian atau sholat munfarid. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang artinya sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendiri, yang bunyinya adalah sholatul jama'ati tafdalu ala sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa sholat berjamaah memiliki keutamaan 27 derajat, sehingga pelaksanaan sholat secara berjamaah sangat utama dan dapat memahamkan kepada umat Islam untuk senantiasa melaksanakan sholat secara berjamaah. Karena jika meninggalkannya, tentu akan kehilangan keutamaan dan mendapatkan kerugian. Itu yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Kemudian, sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah, ada syarat-syarat sahnya, yaitu harus 1, ada imamnya. Kemudian yang kedua adalah ada makmum yang berniat mengikuti imam. Di sini itu dijelaskan ada imam dan makmum. Kalau sholat terdiri dari beberapa orang tetapi tidak ada imamnya, maka itu bukan disebut sholat berjamaah. Dan yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau tempat. Yang keempat, sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam. Ada ketentuan-ketentuan dalam sholat berjamaah yang harus diikuti oleh imam dan makmum. 1, jika imamnya laki-laki, maka makmumnya boleh laki-laki dan perempuan. Yang kedua, jika imamnya perempuan, maka makmumnya hanya boleh perempuan saja. Dan yang ketiga, jika imamnya waria, maka makmumnya hanya boleh perempuan. Ada juga macam-macam makmum. Yang pertama, makmum muafiq. Yang disebut dengan makmum muafiq adalah makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah secara sempurna bersama imam. Yang kedua adalah makmum masbuk, yaitu makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan sebagian rukun sholat pada rakaat pertama. Makmum masbuk begitu datang langsung takbiratul ihram disertai dengan niat, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
Jadi tidak mengejar gerakan imam tetapi langsung mengikuti. Ada syarat-syarat untuk menjadi imam. Yang pertama adalah baligh. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, harus fasih membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, berdiri pada posisi paling depan. Yang kelima, seorang laki-laki menjadi imam laki-laki dan perempuan, maksudnya seorang laki-laki menjadi imam laki-laki dan perempuan. Yang keenam, perempuan menjadi imam perempuan saja. Yang ketujuh, tidak sedang bermakmum dengan orang lain. Yang berikutnya kita harus tahu tata cara sholat berjamaah itu. Dalam melakukan sholat berjamaah itu harus diawali dengan azan dan iqomah. Yang kedua, barisan shaf harus dirapikan terlebih dahulu, di mana di belakang imam diisi dengan jamaah laki-laki, sedangkan perempuan berada di belakangnya laki-laki. Yang ketiga, bacaan zahir dan nyaring. Bacaan zahir dalam sholat berjamaah yaitu pada saat imam takbiratul ihram. Pada saat imam membaca surat Al-Fatihah. Dan pada imam membaca ayat-ayat Al-Quran pada rakaat yang pertama dan kedua. Sedangkan pada rakaat yang ketiga dan keempat adalah dibaca secara siri atau pelan. Yang keempat, makmum wajib mengikuti gerakan imam. Di sini maksudnya adalah makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang berikutnya ada halangan-halangan dalam sholat berjamaah. Yang pertama adalah karena adanya hujan yang sangat lebat. Yang kedua, angin kencang atau badai. Yang ketiga, karena sedang sakit. Berikutnya adalah karena sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, atau biasanya kadang mengalami diare. Yang kelima, karena bau mulut yang sangat menyengat. Itu tidak ada termasuk halangan sholat berjamaah, sehingga tidak mengganggu kenyamanan jamaah yang lainnya. Setelah kita mempelajari sholat berjamaah, kita bisa mengambil hikmahnya dalam melakukan sholat berjamaah. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dalam melaksanakan sholat berjamaah. Satu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah kekhusyuan dalam beribadah. Biasanya kalau di rumah itu kan sholatnya gerusa-gerusu, sehingga tidak khusyuk. Yang ketiga, pahala akan dilipat gandakan sampai 27 kali lipat. Nomor 4, melatih diri supaya berdisiplin dalam mengerjakan sesuatu. Di sini paling tidak kita disiplin dalam melaksanakan sholat fardu atau tepat waktu. Karena kadang kalau di rumah sholatnya itu selalu diolor-olor, nanti. Yang kelima, memupuk semangat persaudaraan dan memperkokoh persatuan umat Islam atau menambah tali silaturahim kepada sesama jamaah. Dan yang keenam adalah menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat dengan berbondong-bondong untuk sholat
di masjid.